Kapolres, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bangka, yang saya hormati para SKPI yang hadir pada kesempatan hari ini, unsur tripilar baik kecamatan maupun desa, camat dan ramil, para kepala desa dan babinsa sekalian. Yang saya banggakan, para petani, Gakpotan maupun Poktan yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Pertama-tama saya mengajak untuk kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pagi hari ini kita bisa dipertemukan di sawah. Biasanya kalau tentara itu ketemunya di hutan atau di mana, tapi di sawah. Pada kesempatan pagi hari ini saya sengaja datang ke Pangkal Niur, Kecamatan Riau Silip, yang sebenarnya saya hari ini tidak bisa hadir sebenarnya. Tidak bisa hadir karena ada kegiatan yang cukup penting. Namun saya berpikir lebih penting saya ke sawah. Lebih penting saya ke sawah. Sehingga saya tadi batalkan kegiatan, saya tunda nanti sore dan saya paksakan sini. Walaupun tadi keputusan itu baru tadi pagi, sehingga saya ngebut ke sini menggunakan mobil perang seperti ini. Memang saya sudah siapkan. Ini mobil ini saya siapkan karena kita terlibat dalam pendampingan upaya khusus kerjasama dengan Kementerian Pertanian sampai ke wilayah, baik di provinsi maupun kabupaten. Ini saya siapkan kendaraan tempur. Kebetulan sudah jadi, saya langsung. Jadi saya berbahagia sekali datang ke lokasi panen raya seperti yang dilaporkan oleh Kadistan tadi. Cukup signifikan ini, yang 5,9 dari yang kita acarakan panen raya 2 hektar, namun saya terima laporan ada 80 hektar yang akan dikerjakan. Perlu bapak-bapak ibu, terutama para petani, khususnya Gakpotan dengan Poktan yang hadir pada pagi hari ini. Kebetulan saya kemarin menghadiri Rakernas Pertanian yang dilaksanakan oleh Kementan. Kemudian pada Rakernas itu kita mendapat arahan dari Pak Presiden, kemudian Menteri Pertanian, ada juga arahan dari Panglima TNI, Kasat, kemudian seluruh dirjen Kementerian Pertanian. Yang muaranya semua yang menyampaikan pada kesempatan itu pertama kali menyampaikan salam dan ucapan terima kasih kepada seluruh petani yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena tahun 2016 kita tidak impor beras lagi. Ini luar biasa. Bahkan waktu saya berbicara dengan Dirjen PSP pada saat kita Ramatama, sempat terbersit bahwa sebenarnya tahun 2016 kita sudah swasembada pangan. Cuma Presiden masih memberikan kesempatan 1 tahun lagi kita wujudkan untuk swasembada pangan penuh. Dan ini beliau sangat optimis sekali bahwa kita di tahun 2017 ini akan swasembada pangan penuh. Yang jelas sampai dengan 2017 masih banyak cadangan beras untuk 2017 dan kita sudah tidak impor beras. Nah, pada kesempatan pagi hari ini saya tidak akan berbicara teknis masalah pertanian karena itu diketahui Pak Bupati. Pak Bupati ahli pertanian. Saya lebih mengajak, memberi spirit pada pagi hari ini terkait dengan manajemen. Kita mengelola sawah yang tentunya diawali dari penyiapan
sarana prasarana sampai dengan bagaimana kita panen dan menunjang hasil dari panen kita untuk merebut produksi pangan mengarah kepada swasembada pangan. Karena memang tugas TNI saat ini kita bukan jadi petani, tapi kita melakukan pendampingan kepada para petani, mulai dari penyiapan lahan, ya kita akan mendukung, mengawasi dan mengawal proses cetak sawah, kemudian proses luas tambah tanam sampai dengan panen, kemudian mengawal dan mengawasi distribusi pupuk sampai dengan penyerapan gabah. Nah, ini kita pendampingan semua yang disebut dengan upaya khusus. Karena itu sangat khusus. Ternyata dari 2016 kita turun, semuanya bisa terlaksana dengan baik. Dan laporan kemarin hampir di seluruh provinsi yang ada di Indonesia ini semuanya terjadi perkembangan yang signifikan terkait dengan hasil gabah yang kita hasilkan, sehingga kita tidak impor lagi beras. Dan ke depan impor ini akan mengarah ke di samping padi, jagung dan kedelai. Termasuk ini kita sekarang dapat tugas yang luar biasa. Ini saya sekalian mengimbau, kita dapat tugas yang luar biasa untuk melakukan program penanaman cabai. Karena saat ini cabai sangat mahal. Ini lagi kita telusuri ini, kenapa cabai tiba-tiba mahal, kan gitu. Setelah kita melaksanakan rakernas kemarin, kita lagi selidiki, mudah-mudahan tidak ada hal-hal yang kita tidak inginkan. Yang jelas sekarang kita dapat himbauan kemarin dari Presiden, tim penggerak PKK kalau nggak salah, nggak tahu sudah ada perintah nggak sampai di kabupaten kota, itu untuk menanam di rumah masing-masing cabai minimal 10 polybag di rumah masing-masing. Ini karena kemarin kita juga diarahkan oleh ketua tim penggerak PKK kemarin, Ibu Cahyokumolo, dan Ibu Cahyokumolo mengatakan bahwa PKK siap mendukung program khusus, terutama penanaman cabai. Dan saat ini TNI pun, khususnya TNI Angkatan Darat, kita juga diperintahkan sama untuk menanam cabai. Saat ini kita sekarang sedang proses penyiapan polybag, kemudian pembibitan dan proses penanaman cabai. Di masing-masing keluarga minimal 10 polybag. Tapi di kantor kita akan membuat yang lebih besar lagi. Kita bisa bayangkan kalau penduduk kita sekian puluh juta, kalau satu orang, satu keluarga punya 10 polybag, bayangkan cabai kita akan berlebih. Nah itu. Jadi ini yang pesan-pesan yang saya sampaikan terkait dengan pagi hari ini. Saya mengajak kita semua, saya memberikan spirit. Kenapa saya paksakan datang ke sini? Karena saya ingin memberikan spirit, membagi, ingin merasakan sukacita yang dirasakan oleh para petani pada hari ini kita panen. Saya selaku Komandan Korem 045 Brawijaya dengan jajaran siap mendukung dan tetap akan melanjutkan pendampingan, karena saat ini di Provinsi Bangka Belitung kita kebagian cetak sawah 4.200 hektar. 4.200 hektar, kalau tidak salah di Bangka ini kebagian 700 hektar. Namun proses cetak sawah ini masih ada hal-hal yang perlu kita manage. Karena itu saya akan mendampingi untuk kita memanage. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan melaksanakan rakerda di tingkat provinsi. Mungkin Pak Bupati kita akan undang, seluruh Bupati, kemudian Kadistan, kita akan bicarakan proses cetak sawah sehingga tidak bermasalah. Memang masalahnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung banyak areal yang sudah memang terpatok sebagai hutan lindung. Padahal masyarakat yang berada di sekitar itu pun ingin sekali untuk menanam padi, bahkan mencetak sawah sendiri. Kemudian terkait juga dengan RT RW yang tentunya memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap hambatan dalam kita
mencetak sawah. Nah, terkait dengan luas tambah tanam juga, ini merupakan bias dari cetak sawah kemarin yang seperti Pak Bupati sampaikan tadi dengan saya, kemudian Pak Gadisan tadi, terkait dengan cetak sawah yang memang tidak dianggarkan untuk pembuatan irigasi baik primer maupun sekunder. Nah, kemarin kita rapat-rapat di Kementan, banyak saran dari kita supaya ada kerjasama dengan PU, terutama PU pengairan, untuk mendukung pembuatan irigasi. Sehingga kemarin memang sudah dipaparkan Presiden, bahkan akan ada pembangunan embung, kemudian irigasi primer maupun sekunder, sehingga pada proses luas tambah tanam nanti di 2017 tentunya akan lebih signifikan lagi. Memang kemarin kita sudah tidak impor, tapi luas tambah tanam kita kemarin terhambat karena faktor cuaca, faktor medan dan musuh. Nah, kalau saya berpikirnya begitu, Pak, biasa tempur. Faktor penghambat kalau kita mau berhasil pertempuran itu biasanya cumemu namanya. Cuaca, medan dan musuh. Ternyata di pertanian juga sama, faktor cumemu juga ini. Cuaca, medannya masih terkendala banyak hutan lindung dan sebagainya, kemudian bekas tambang, musuhnya juga rupanya banyak faktor penghambat yang perlu kita atur. Oleh karena itu saya siap. Dan pada kesempatan pagi hari ini saya ucapkan selamat kepada Pak Bupati dengan jajaran petani yang ada di Kabupaten Bangka, khususnya di Desa Pangkal Liur, Kecamatan Rio Sirip ini, karena pada hari ini kita bisa sama-sama panen. Dan hari ini Kabupaten Bangka sudah menunjukkan bahwa kedaulatan pangan sudah berada di sini. Karena kalau kita lihat tadi ada lagu Indonesia Raya kan? Indonesia Raya. Berarti kita sudah berdaulat dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena di lagu Indonesia Raya itu ada bicara tanahku, negeriku, ya. Merdeka, merdeka kan ada ya? Ada kalimat seperti itu. Artinya ya kita harus merdeka untuk berdaulat pangan, bukan ketahanan pangan lagi. Jadi sudah berdaulat pangan. Kalau berdaulat pangan, kita memiliki ketahanan pangan juga. Dan saya berharap masyarakat petani, sekarang pemerintah sedang gencar-gencarnya, termasuk pihak polisi, ya, bahkan sudah ada penebalan organisasi kaitannya dengan berita-berita miring yang ada di media sosial, ya, bahkan di media masa kita. Oleh karena itu saya selaku Komandan Korem, saya minta mari kita tebalkan ketahanan wilayah kita melalui ketahanan diri kita, untuk tidak terpengaruh kepada berita-berita yang tidak benar, termasuk hoax. Karena kemarin saya pada bulan Desember, Januari ini saya banyak di luar. Pada saat saya kembali ke Bangka, saya sempat prihatin dan telepon Dandim begitu. Prihatin kenapa? Saya baca koran hari itu di Kabupaten Bangka terkena virus asai, 50.000 hektar padi. Mati saya bilang ini petani kita. Ternyata setelah saya tanya tadi tidak sampai 1/4 hektar yang kena asai. Ini kan berita yang tidak benar. Berita yang tidak benar. Karena itu kita tunjukkan hari ini bahwa di Bangka Belitung tidak ada virus asai. Kita panen hari ini di Rio Silip lagi. Nah, tolong bangun ketahanan diri kita untuk kita tidak percaya seperti itu, sehingga memberikan spirit kepada kita untuk kita mau memiliki naluri sebagai petani, dan kita wujudkan program dari pemerintah untuk swasembada pangan secara berkelanjutan, jadi tidak berhenti. Kita bangga hari ini ada kepala BPTP kita yang baru, mudah-mudahan memberikan semangat baru kepada kita. Nah, tolong bantu apa yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi untuk mengkomunikasikan terutama masalah. Saya juga siap karena Kodim Bangka memiliki Brigade Al-Sintan. Ya, Brigade Al-Sintan ini memang disiapkan untuk memberikan penguatan kepada
kemauan dari Poktan untuk memberikan percepatan terhadap luas tambah tanam. Saya kasihan itu traktor, kemudian translator, hand traktor yang ada di Kodim yang tidak dimanfaatkan. Silakan kalau mau dimanfaatkan hubungi Dandim, karena kita punya Brigade Al-Sintan. Salah satu tugas yang diperintahkan kepada kita dari Kementan, bagaimana memanfaatkan Brigade Al-Sintan, yaitu peralatan seperti ini. Ada traktor roda 4 dengan roda 2 di tempat kita. Bisa dimanfaatkan oleh para petani untuk melakukan percepatan kegiatan baik luas tambah tanam maupun pada saat kita panen. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan sekali lagi selamat kita panen, dan mari kita lanjutkan tugas kita untuk memberikan penguatan terutama pada penanaman padi. Pada pagi hari ini secara berkelanjutan menuju swasembada pangan dan impor penuh, ya, tidak impor secara penuh. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.